Saya tidak pernah bilang indigo. Nggak pernah? Hanya orang yang kadang gini, indigo ini sebenarnya nanti menjadi satu persepsi yang perlu diluruskan, Mas. Nah, berarti kalau Om Hao ini selama ini disebut indigo yang bisa selama ini disebut orang terganggu nggak? Itu mah justru yang mengganggu. Oh, malah mengganggu. Iya, Kalau dia kemudian bisa menawarkan semua produknya, iya. dia bisa santet, bisa pelet, bisa Susuk, bisa apa? Iya, benar. Itu sudah jelas bohong, Pak. Iya, benar. Oke guys, luar biasa. Video kali ini spesial nih. Wih, ini kalau kayak martabak telurnya 2 nih. Wah, bersama Om Hao. Iya, makasih. Iya, sama-sama Om Hao. Terima kasih. Ketemu ini. Iya, ini mungkin bagi penonton saya ini adalah collab yang nggak mungkin diperkirakan nih Om. Karena yang udah orang-orang yang di dunia horor-hororan itu mereka nggak mau satu frame sama saya, nggak tahu kenapa. Padahal saya nggak gigit. Enggak, Mas. Iya kan, saya nggak gigit. Padahal ternyata orangnya lucu. Wah, Masya Allah. Tadi ketawa-ketawa terus tadi. Iya, tadi ngelawak aja di channelnya Om Hao ya jadi. Karena ya memang kan penonton pengennya dihibur kan jatuhnya. Jadi kalau edukasi nggak ada hiburannya bosan juga. Iya. Nah, maka dari itu saya mau kenal Om Hao nih karena sejujurnya kan saya nggak nontonin channel-channel horor nih yang bertema horor. Istri saya nonton tapi. Oh, Istri saya, iya, istri saya tuh justru dia walaupun mau percaya mau enggak, dia suka jalan ceritanya. Iya, iya. Gitu. Semua channel horor saya udah bilangin ya itu hiburan doang, tapi ya nggak apa-apa jalan ceritanya suka, ya nggak masalah juga, gitu kan nggak merugikan gitu. Iya. Nah, kalau Om Hao ini backgroundnya apa sih Om Hao sebenarnya? Iya, sebenarnya background studi saya ya, Mas. Iya, ya. studi. Saya S1-nya itu teknik sipil, saya S2-nya ilmu sejarah. Oh, Iya. emang suka sejarah berarti? Iya, memang dari kecil saya suka dua hal itu, matematika dan sejarah memang. Tapi disuruh orang tua nggak buat masuk sejarah? Enggak, sendiri? Inisiatif saya sendiri. Tumben Semuanya. banget ada orang yang mau belajar sejarah, kayaknya kan jarang ya? Iya, karena begini Mas, saya memang dititipi, mungkin ini dititipi saya sebut, saya bukan menyebut ini kelebihan atau anugerah bukan, tapi saya dititipi oleh Yang Maha Kuasa. Awalnya saya juga tidak percaya dengan hal itu. Oh gitu? Karena saya sendiri baru bisa menerima seperti ini ketika saya mempelajari kok tak cocokkan ada yang sama. Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Oke. Karena saya merasa, oh saya nggak ada keturunan darah biru, saya nggak pernah belajar kayak gitu, olah nafas atau apa saya nggak pernah. Oke. Tapi kadang kok melihat sesuatu hal yang nggak kelihatan, maksudnya nggak kelihatan di sini berkaitan dengan peristiwa masa lampau. Oh gitu? Iya. Oh jadi kayak ke play film gitu jatuhnya? Iya, iya. Dan bahkan saya pernah 2 kali untuk ujian ya, pernah ujian mau masuk universitas dan juga mau daftar dosen waktu itu, saya ke psikiatri. Terus? Dinyatakan sehat. Oh untuk menanyakan keanehan itu? Iya, iya. Dan kan ada tes kejiwaan. Apakah lihat sesuatu yang disebut halusinasi atau apa? Awalnya saya pikir seperti itu. Tapi kemudian coba saya logikakan, saya mencari literatur seperti apa. Ini yang akhirnya tidak, kalau orang Jawa sebutnya itu keblinger, itu tidak tersesat dengan hal itu. Akhirnya saya ambil jurusan sejarah itu. Oh, iya, agar tahu metodenya itu seperti apa yang benar untuk mencari cerita dari masa lampau. Jadi nggak halusinasi, Mas. Orang-orang yang dulu pernah ada kejadian atau enggak kayak yang Om Hao alami gitu? Iya, mungkin dicocokkan dari foto lama. Apakah ini cocokkan karena kalau sumbernya maaf ya Mas, kemudian menggunakan sesuatu yang nggak kelihatan, kan validasinya masih dipertanyakan secara empiris dan akademis. Iya benar. Kalau cerita kan hanya sebatas kisah atau cerita itu kan subjektif, tapi kalau fakta itu harus objektif. Iya benar, fakta harus ada buktinya kan. Harus ada kuat-kuatan bukti kan gitu. Betul. Nah kalau ngelihat kayak gitu berarti nggak ada buktinya dong? Ya Om Hao ya? Iya nggak ada buktinya Mas. Sulit ya? Iya. Yang bisa saya pegang pertama adalah misal saya menceritakan tempat ini, saya harus punya fotonya tempat ini masa lampau seperti apa atau catatannya seperti apa. Oh jadi, nah itu berarti ada gini kayak Om Hao harus fokus dulu sama fotonya baru muncul ceritanya atau nggak bisa dikendalikan? Nggak bisa dikendalikan. Jadi ngelihat dulu, udah lepas dulu gitu? Iya. Tapi saya punya pegangan secara bukti literatur yang nyata, gitu. Atau disebut arsip atau dokumen yang bisa saya pegang. Oh jadi pas ngelihat muncul nih ceritanya,
dibuktiin ke masa lalunya kayak gimana? Iya. Oh, jadi harus ada pembanding, ada apa ini Mas, komparasinya. 100% sama atau kadang ada kurangnya? Ada yang sama, ada yang berbeda. Lah berbeda ini yang kadang menjadi pertanyaan. Salah di apa yang diberikan gambaran. Jadi saya tidak mencoba untuk menarik itu karena itu kan kuasa semesta ya. Iya. Atau salah dokumennya juga bisa. Oh iya benar. Nah itu sulit untuk ngebuktiinnya ya? Itu sulit. Kalau sudah seperti itu saya nggak berani. Oke. Terus Om Hao ini juga banyak yang bilang dengan sebutan indigo. Nah, itu. Apakah Om Hao sendiri yang bilang saya indigo? Saya tidak pernah bilang indigo. Nggak pernah? Hanya orang yang kadang gini, indigo ini sebenarnya nanti menjadi satu persepsi yang perlu diluruskan, Mas. Apa tuh? Dan biasanya kita kalau orang umum menyebut indigo itu bisa lihat hantu. Iya benar. Indigo itu bisa menjadi paranormal. Iya katanya. Indigo itu punya sixth sense. Bisa tahu orang gitu. Iya. Padahal begini, kalau penjelasan indigo ini kan berasal dari warna aura. Kasar. Iya benar, warna aura benar. Dan indigo itu kan warna, Mas. Iya betul. Perpaduan dari nila ke biru. Betul. Dari warna itu. Nah, betul. Orang yang memiliki ini itu boleh dibilang dia memiliki kepekaan. Tapi kepekaan bidang apa dulu? Bisa dia kepekaan dalam artian empatinya. Iya benar. Ya, pola pikirnya yang tajam. Ada juga kepekaan ini Om Hao ngelihat orang tahu lu lagi ada masalah uang atau lagi ada masalah cinta gitu kan. Dari body language itu micro expression. Iya, dari mungkin lesunya seperti apa. Iya benar. Terus dari gesturnya. Gesturnya betul. Jadi dia peka tahu, Mas. Ya ini yang mungkin peka, betul. Bisa jadi metode yang mempelajari tentang psikologi. Tapi kan itu secara empiris bisa dipelajari. Nah, ini orang kan kita punya intuisi, kata hati. Iya betul. Yang itu semuanya akan berbeda-beda dan salah kaprahnya ya itu tadi, bahwa kalau anak indigo bisa lihat hantu. Iya. Itu nggak tahu literatur atau pembelajaran dari mana ya Om ya? Iya, sampai sekarang itu saya juga cari tahu kenapa ada orang-orang nyebut indigo bisa ngeliat hantu. Ini asal muasalnya dari mana nggak ada datanya guys. Indigo pertama kali yang tadi Om Hao sebutin itu di bukunya Nancy Enthorp, ya kan, di tahun 1970 pertama kali perkenalkan atau dipopulerkan tuh nama indigo untuk menyebut warna yang biru-biru gelap kayak gitu Iya, dan maaf Mas Afid, aura ini kan nggak sembarang bisa dilihat. Sifatnya itu pun juga masih subjektif. Iya benar. Tidak bisa dibuktikan. Dan masih banyak menuai kritik. Iya. Untuk kalau kedepannya. Kamera aura tuh menurut Om Hao gimana? Menurut saya ini kalau misal itu dikelola atau yang menyampaikan itu seorang psikolog, mungkin sedikit kredibel saya bilang. Mungkin ada teknologi untuk bisa membaca. Iya, yang cekrek nanti kan di fotonya ada tuh. Iya, kan? Dianalisis itu. Jadi nggak segampang itu. Apalagi kadang orang tanya aura kita apa. Ini juga menjadi faktor pemupuk sebenarnya, Mas. Rasa penasaran orang itu, dan kata-kata indigo itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat prestis, sehingga banyak orang yang hanya melihat hantu ngaku-ngaku dan indigo gitu. Kebanyakan orang itu dia pengen dapat validasi karena nggak punya kemampuan apapun, ngaku-ngaku indigo. Karena nggak perlu dibuktiin kan. Saya melihat ini, saya melihat ini. Bahkan gini Om Hao, pernah ada orang-orang yang kayak gitu ketemu saya gitu kan, terus kamu bisa ngelihat hantu? Bisa. Nah ini menurut Om Hao bisa nggak? Di sini misalkan hantunya di sini, bisa komunikasi? Bisa. Nih, misalnya tulisin angka 4, nih, saya kasih lihat, tanya, menurut Om Hao akan bisa kayak gitu nggak pembuktian? Seperti itu menurut saya ya, selama yang saya alami, itu sangat susah terjadi, Mas. Karena yang bisa dikirimkan itu bukan secara verbal langsung, tetapi pancaran energi biasanya. Jadi seperti empati, Mas. Buat jadi kayak nggak ngobrol, nggak ada suaranya gitu. Bisa. Jadi cuma ngerti dia maksudnya apa gitu. Iya. Gitu. Jadi tergantung tafsirannya kita. Iya. Makanya kan semakin seseorang itu kemudian jernih dalam berpikir, dalam emosi, itu bisa mengambil tafsiran-tafsiran atau kepekaan dalam dirinya sendiri. Namun jika itu asal-asalan tidak bisa. Dan tetap nggak bisa diatur. Nggak bisa. Iya, jadi terjadi begitu aja ya. Iya. Mengganggu nggak sih kalau Om Hao tuh? Kalau saya ngerasa keganggu nggak sama yang kayak gambaran-gambaran tadi? Berat, Mas. Menurut saya secara ini amanah, karena itu kan nanti akan ditagih di atas. Iya sih. Jadi saya harus bisa memilah
kata-kata. Iya, apakah ini pantas disampaikan, apakah ini dikit dulu. Kalau cerita itu tidak kuat, kan kita sisi humanisnya yang berbicara, Mas. Betul. Jadi ini bisa disampaikan apa enggak? Jadi enggak buat mainan. Terus kalau Om Hao kan itu foto, suatu foto nih. Kalau ngelihat orang begitu juga nggak? Kalau melihat orang ya kadang-kadang seperti itu. Berarti sejarahnya yang keputer. Oh ini dulunya kayak gini. Iya. Oh. Atau dari apa nih, Mas? Dari apa? Gestur atau apa itu sebenarnya sudah bisa diurut. Oh dapat nih. Oh dia kayak gini. Iya. Oh, oke. Seperti itu. Ada kepekaan di situ juga berarti ya? Iya. Oh, oke. Nah berarti kalau Om Hao ini selama ini disebut indigo yang bisa selama ini disebut orang terganggu nggak? Itu mah justru yang mengganggu. Oh malah mengganggu. Jadi kadang kan orang kemudian menganggap all in one service ya, semuanya bisa. Oh iya. Bahkan saya pernah dimintain untuk penglaris usahanya. Waduh. Nah, kalau saya bisa jual penglaris, mending saya buka usaha sendiri, Mas. Lah iya bener. Kalau penglaris ada ya, kita buka usaha pakai penglaris. Saya buka usaha sendiri aja gitu. Iya bener. Penglaris pernah, suruh nyantet orang saya juga pernah. Terus suaminya nggak pulang juga pernah, laporan barang hilang. Oh banyak, Mas. Justru hal-hal ini yang kadang berat ya kayak gini gitu. Iya. Saya merasa bahkan seseorang itu tentu diberikan satu amanah yang itu berbeda-beda. Oke. Misalkan di sini Mas Marcel dengan amanahnya seperti itu, saya di sini dengan amanahnya seperti ini. Misalkan untuk menceritakan sejarah yang dulu. Iya betul. Ya spesialis saya bidang itu, Mas. Iya benar. Benar. Dan kayak informasi yang kita dapat juga kayak dipermudahnya di bidang itu aja ya. Itu. Entah kemudian saya harus hari ini misal ke suatu tempat, saya coba searching, oh nemu arsip ini saya bisa ceritakan. Atau saya penelusuran ke perpustakaan, oh nemu buku ini bisa saya ceritakan. Gitu. Jadi lebih dipermudah itu, tapi ini menjadi satu pemikiran orang ketika ini orang punya kelebihan nih dalam hal supranatural. Apa-apa pasti bisa, entah itu pasang susu bisa. Nah itu, Mas, itu dukun itu jatuhnya. Bahkan ini, Mas, saya punya pengalaman juga. Iya. Kasarannya seorang dukun itu akan menguasai satu bidang kasarannya. Ini perumpamaan. Kalau dia kemudian bisa menawarkan semua produknya, dia bisa santet, bisa pelet, bisa susuk, bisa apa? Itu sudah jelas bohong. Iya benar. Dokter aja spesialis, Mas. Betul. Jangankan dokter, bengkel mobil aja spesialis. Mobil untuk ini, untuk nanganin ini. Untuk AC, ini untuk knalpot gitu kan? Iya, satu orang. Jadi benar. Itu yang mendasari saya dulu punya pengalaman tentang hal itu gitu karena saya sendiri sedikit cerita, Mas, saya ada di lingkungan seperti itu. Jadi di satu keluarga, saya nggak sebut siapa, tapi di satu keluarga yang habis-habisan. Pernah ketipu dukun? Iya. Penggandaan uang, Mas. Astagfirullahaladzim. Terus kemudian yang pengobatan santet itu sampai ketipu luar dalam ya. Luar dalam itu maksudnya ya sudah ngasih uang, materi dan juga diri. Astagfirullahaladzim. Itu keluarga Mas ya? Iya. Allah Akbar. Seperti itu juga. Jadi, berarti ada rasa kesel juga ya? Sama yang gitu-gitu ya? Iya, pernah seperti itu. Jadi fenomena ini memang banyak, terutama dilandasi ketika masalah faktor keuangan ataupun ekonomi. Benar. Jadi orang tuh jadi kepingin pada bisa, Mas. Mereka yang tidak bisa belajar ketika baru bisa belajar mendeklarasikan dirinya, bukan praktek. Nah itu udah bener, duit gampang masuk emang ya kalau udah jadi kayak gitu, udah dipercaya sedikit aja udah masuk langsung. Nah terus kalau Om Hao sendiri memandangkan banyak juga nih orang-orang yang belakangan ini saya risih nih sama orang-orang yang ini sebenarnya. Ngakunya dulunya dukun santet, dukun santet. Ngomong doang nih maksudnya. Tanggapan Om Hao kayak gimana tuh? Apakah pernah muncul kayak sejarah juga nggak sih tentang mereka-mereka itu? Iya, sebenarnya begini, Mas. Fenomena santet itu mengalami satu, kita sebut puncaknya ya, bukan puncak kejayaan, tapi puncak dia kepunahan ketinggi-tingginya itu sebenarnya ketika tertutup itu tahun 98. Isu dukun santet di Banyuwangi dan sekitarnya. Oh iya, yang pemberantasan Banyuwangi itu ya, betul. Itu yang menjadi satu studi saya yang menarik sebenarnya. Ketika nanti saya melanjutkan studi lagi mungkin akan saya pakai untuk bahan disertasi mungkin. Karena ini menarik gitu. Di tahun 98, di akhir tahun 98 itu itu hampir 100-an orang itu kan dibantai, Mas. Iya betul. Dan semuanya bukan dukun santet. Jadi kayak mungkin yang satu atau dua yang ngaku beneran tapi sisanya kebanyakan bukan, guys. Iya. Dan waktu itu kan sebenarnya
santet itu menjadi satu ajang untuk gagah-gagahan bagi orang yang mempelajari spiritual atau supranatural atau indigo waktu itu karena belum masuk Indonesia istilah iya, itu. betul. Nah, orang yang merasa ini itu ngomong saya bisa nyantet atau orang yang pernah mengalami bully di desanya, di kampungnya atau apa, atau dia disingkirkan. Akhirnya dia bilang santet, akhirnya orang tuh takut. Padahal dia bisa, Mas. Buat dihormatin ya. Iya, seperti itu. Nah, 98 itu menjadi tolak ukurnya ketika orang yang mengaku ini entah bisa ataupun tidak itu terancam jiwanya. Nah, kejadian ini memang disebabkan ada beberapa dugaan, ada empat hal. Jadi yang pertama aksi balas dendam yang mungkin berasal dari orang yang pernah mengalami hal serupa atau hanya dugaan saja. Berikutnya adalah aksi balas dendam berikutnya adalah yang terjadi dari mungkin cucu atau anak dari kejadian tahun 65 itu isu PKI pada waktu itu yang banyak dibantai oleh dari kaum ulama misalkan atau kiai, kemudian membalas dendam itu provokasi. Betul. Orang yang gampang terprovokasi. Nah, iya benar. Terakhir adalah segolongan orang yang mengganggu stabilitas negara di tahun 98 dengan isu itu. Katanya juga ada isu politik juga itu ya? Iya, dibarengin ya. Betul. Nah, kalau kita melihat tentang santet sendiri itu kan memang di tahun 50 ke bawah mungkin masih ada, Mas. Tapi seiring berjalanan waktu karena ritual ataupun cara yang dilakukan itu susah, bahkan harus mengingkari kalimat syahadat misalkan dan dengan cara-cara yang kotor, dia harus meminggirkan hidup, harus menjauh. Ini sudah susah dijalani dan sekarang disinyalir sudah mendekati kepunahan. Oh, santet itu sendiri yang metode goib ya? Iya. Sehingga banyaknya permintaan tapi SDM-nya kurang. Akhirnya meramu sesuatu hal ini tetap ada. Iya. Dan akhirnya mainnya yang teror racun itu. Dan racun sendiri ini juga udah menuju kepunahan karena banyak dukun-dukun yang wawasannya nggak sedalam itu sebenarnya. Belajar sejarah santet itu sendiri. Nah, terus banyak yang bilang, lah kalau memang beneran ada santet yang metode goib, kenapa Indonesia dijajah 350 tahun? Gitu kan? Iya, ini bahkan ada keunikan di literatur yang pernah saya temukan, Mas, ketika terjadi geger pecinan ya di awal abad ke-18. Gini, pada waktu itu ketika orang yang disinyalir bisa melakukan ilmu hitam atau santet, itu pasti memiliki banyak pengikut. Di waktu itu, misal di suatu kampung. Iya, di kampung. Nah, pemerintah kolonial waktu itu sebenarnya sangat takut dengan seseorang yang bisa melakukan itu. Nah, di sini memang ada dua aliran yang berbeda. Jadi aliran yang mungkin bisa diajak kompromi bekerja sama dengan pemerintah kolonial atau dengan kolonial, ada mereka yang berpihak terhadap lokal. Nah, dalam satu kajian peristiwa ketika terjadi geger pecinan, waktu itu di Juwana, di Pati, itu rombongan yang dari Lasem, dari kalangan kiai, dari kalangan Tionghoa dan dari kalangan santri dan orang biasa itu melakukan serangan ke daerah Pati, contohnya. Nah, ternyata di Pati itu orang kolonial dari kolonial Belanda sudah menyewa beberapa ahli sihir untuk menghalau itu. Jadi di sini pun terjadi praktik Devida dan Bera. Jadi sebenarnya terjadi di saat itu. Tapi dia juga nyiapin kayak pelindungnya. Gitu. Ini memang disebutkan, Mas, di literatur, bahkan ditulis ada di situ. Nanti kapan-kapan saya carikan literaturnya. Jadi memang tertulis, bukan sesuatu yang diterawang ke belakang, bukan. Ini nggak sih nih bisa jadi kayak kan ada juga yang presiden lah, terus anggota DPR, menteri-menteri yang karena dia percaya terhadap serangan itu ada yang nyerang juga, dibilang sama dukun. Dia akhirnya ketipu dukun juga yang seolah-olah bisa melindungi dia. Kemungkinan gitu juga nggak sih di era saat kolonial, itu? Iya kan, berarti dia jatuhnya penipu sama penipu nih. Konsepnya. Karena memang ini kan menjadi satu akar budaya yang ribuan tahun, Mas, terjadi. Bahkan sejak era kerajaan itu sudah ada, diperkuat itu. Dan Belanda waktu itu kenapa bisa bertahan? Kita mengesampingkan yang kita sebut permainan ilmu hitam. Karena banyak orang-orang lokal yang waktu itu ingin melanggengkan kekuasaan, misalkan perang politik, yang mereka juga berdagang, sehingga ada kerjasama di situ. Itu, jadi ya saling membutuhkan. Jadi pemerintah kolonial tetap ada membentuk itu. Karena apa? Karena ada politik di balik itu.
yang dimanfaatkan oleh misal penguasa setempat, sehingga penguasa setempat ini ketika bisa diajak kompromi dengan pemerintah kolonial, akhirnya penguasa setempat ini bisa memegang masyarakatnya, akhirnya nurut. Oh, jadi nyatu ya? Iya, karena sistem feodalismenya sangat tinggi. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, jadi ya memang ya faktanya nggak terbukti di saat itu ada memang ya, karena saling percaya dengan kepercayaannya masing-masing. Ini percaya dengan pelindungnya, ini yang mau nyerang juga percaya dia ada pelindungnya dan semacamnya. Jadi ya saling malah nyatu yang tadi itu ya, saling support. Terus gini Om Hao, ini baru keingetan nih. Menurut Om Hao, indigo yang kayak seolah-olah mediumisasi, ada nggak? Iya, kalau menurut saya tetap ada, Mas. Ada yang bisa masukin jin ke tubuh orang? Iya, dalam artian kan mediumisasi atau apa ini kan memberikan satu sugesti. Iya. Sugesti aja. Karena berbeda loh, Mas. Kalau kita bilang versi kesurupan, kerasukan, mediumisasi atau disebut mediumisasi parsial, itu semuanya berbeda, Mas. Gitu. Ada yang kalau ibarat kata mediumisasi itu kan meminjamkan tubuhnya. Dengan arti dia masih sadar. Dia masih sadar, tapi nggak bisa ngendalin badannya. Iya, tahu seperti orang mimpi. Tapi kalau kesurupan, ibarat kata ini juga harus kita lihat dulu penyebabnya apa. Apakah dia juga bisa tekanan psikis? Apakah dia juga memang ada kaitannya itu atau hanya acting saja? Iya, benar. Itu jadi menurut saya untuk bisa memvalidkan ini itu harus ada korespondensi untuk menentukan. Iya, kalau betul. Bagi saya ya. Iya, betul. Jadi kalau menurut Om Hao, mediumisasi beneran ada orang yang bisa ngatur jin masuk ke dalam tubuh? Ada yang seperti itu bisa. Ada. Iya. Tapi ada juga yang acting aja. Iya, benar. Iya. Karena kalau saya pribadi sampai saat ini belum menemukan ya, karena beberapa kali pembuktian mediumisasi ya, saya coba nih masukin jin, saya coba diem aja, mana nungguin nggak masuk dengan alasan dia wah energinya kuat Mas Marcel, nggak bisa masuk. Akhirnya ketika masuk ke tubuh orang lain, saya pengaruhi pakai hipnotis, kemakan juga. Akhirnya kena hipnotis juga. Nah, kalau yang tadi kalau di sudut pandang saya nih Om, yang tadi kayak dia masih sadar tapi nggak bisa ngendalin tubuhnya, itu dalam dunia hipnotis namanya post hipnotik tuh. Jadi kalau habis kita tidurin terus kasih sugesti bangun, kan itu sebenarnya sadar. Tapi ketika kita pancing sugesti kita, apapun yang saya tunjuk, misalkan jadi kecoa, langsung otomatis dia nggak bisa ngendalin badan tuh, langsung ngelihat kecoa beneran. Nah, itu kalau di dunia hipnotis post hipnotik. Kalau tadi mediumisasi kalau yang Om Hao pelajari, itu apa? Jin ya, jin beneran berarti? Bisa atau itu, apa? Atau sugesti juga? Macam-macam, Mas. Tergantung orangnya berarti? Tergantung orangnya, nggak bisa disamakan. Tapi ya gini, Mas, kalau kita ngomong itu permintaan banyak, pastikan satu sumber yang asli, yang bisa, yang original itu kan pasti sangat limited. Iya, betul. Kalau kita sebut produk itu pasti ada yang asli, pasti satu setidaknya ada. Nah, karena permintaan banyak pasti ada abal-abal, Mas. Gitu menurut saya. Tapi yang benar bisa memediasikan hal itu tentunya memiliki satu dasar yang sangat kuat, entah pegangannya atau yang dia ketahui. Pegang sini saya bukan bilang untuk korin atau kodam ya, tapi amalan yang dilakukan misalkan, gitu. Namun perlu diketahui bahwa ini adalah sifatnya sumber yang itu hanya sebatas subjektif saja, hanya terbatas di satu kalangan. Tapi Om Hao ini sendiri bisa ngelihat hantu, Om, jatuhnya jin. Apa ya, Mas ya? Kalau gini, Mas, kalau kita melihat secara mata lahir ini kan tidak mungkin. Mustahil. Dalam artian itu yang apa ya? Yang kalau boleh kita sebut itu batin kita. Apa, merasa doang? Batin itu kan merasakan, feeling. Bukan berarti ini ya, Mas ya, maksudnya meraba-raba bukan ya, tapi kayak apa ya, merasa di sini itu lebih ke empati yang empati. Iya. Jadi nggak bisa dibuktikan juga ya kayak gitu ya, Om ya? Itu apakah halusinasi kah? Beda, Mas, kalau halusinasi. Itu apa tuh berarti? Kalau halusinasi itu dia memberikan satu bayangan. Iya, benar. Tapi, muncul kan? Iya, betul. Tapi apa yang kita, misal saya melihat laptop di sana, dan itu di sebelahnya ada air mineral. Ketika di situ tidak ada, saya mengada-ngadanya kan pasti harus ada
Iya, bentuk kan harus ada rasa takutnya dulu, harus ada tegang. Itu laptopnya nyala, di situ ada ikonnya. Di dalamnya ada mungkin itu buka untuk untuk ngekopi. Di sebelahnya ada warna box warna merah, kemudian itu airnya ada separuh. Nah, ketika ini itu yang saya lihat gamblang gitu, Mas. Iya. Begitu. Terus kalau yang hal hantu-hantuan ini yang Om Hao rasakan apa sebenarnya? Iya, sebenarnya lebih ke transfer energi yang kemudian itu kelihatannya itu bias, Mas. Jadi tidak bisa solid karena kan ini beda dimensi. Jadi tapi visual di dunia ini nggak kayak dari mata ini nggak bisa. Nggak ngerasa, nggak ngelihat bentuknya gimana berarti ya? Iya, kalau di dunia ini nggak mungkin, Mas, karena ini kan alam nyata. Alamnya kita, iya. Oh, jadi bentuknya nggak kelihatan, tahu nggak bentuknya? Kalau bentuknya tahu. Oh, bentuknya tahu? Iya. Berdasarkan apa tuh, kan nggak bisa dilihat bentuknya? Iya, dalam artian. Penasaran nih, wah luar biasa nih. Apa ya? Rasa, Mas, yang berbicara. Oh, rasa. Iya. Kalau ada dua orang yang kayak Om Hao, rasa yang disamain sama nggak? Kalau kita satu frekuensi bisa sama. Misal saya dengan Mas Ami contohnya. Oh iya. Iya. Oh, sama yang tadi tuh. Iya. Oh iya. Iya, itu jadi harus ada baiknya itu punya partner serupa. Karena untuk memvalidasi ataupun untuk menyamakan. Oke. Berarti kalau beda frekuensi, beda bentuk juga. Iya. Bisa jadi itu kayak halusinasi nggak sih, Om? Iya, iya kan? Iya. Berarti kayak halusinasinya dia harus ada satu frekuensi sama halusinasinya kayak ini sih, Mas. Kayak gimana? Kita nangkap frekuensi radio. Kalau kita frekuensinya sama, berarti siaran radionya saluran yang didengar sama. Sama. Tapi kalau frekuensinya berbeda, yang didengar berbeda. Mirip-mirip halusinasi berarti ya? Tapi bukan. Gitu. Saya sebenarnya memvalidasikannya itu serupa dengan frekuensi radio. Gitu. Nah, terus kalau Om Hao nggak nyaman disebut indigo, disebutnya apa? Ahli sejarah kah atau apa, Om? Apa ya, Mas ya? Lebih mengarah ke retrokognisis sih. Retrokognisis itu untuk melihat ke belakang. Tapi kalau saya melihat ke belakang dengan panduan atau dengan ini, Mas, dasar-dasar yang itu berupa bukti ataupun arsip yang ada. Yang ada. Kalau saya ceritakan foto misalkan. Iya, Bang. Ataupun catatan-catatan yang pernah ada. Dibuktikan dulu gitu ya. Oh ya, karena biar nggak asal ngomong ya. Iya, benar. Saya punya dasar loh, Mas. Iya, betul. Untuk menceritakan itu gitu. Kalau nggak gitu saya nggak berani. Malah nggak berani. Sama sejarah saya nggak berani. Ke belakang gitu. Terus kalau ini, Om, kan tadi bisa ngelihat masa lalu. Kalau ngelihat pesulap merah kelihatan apa nggak? Muncul gambaran nggak? Waktu pakai dari tadi kita baru datang dan semacamnya. Iya. Apa yang muncul? Iya, misalkan apa ya, Mas ya? Hari ini yang dipikirkan misalkan. Contohnya? Ingat nggak? Ada yang diingat nggak dari awal saya datang? Penasaran kali aja. Coba. Iya, sebenarnya sudah kepikiran dengan yang di rumah. Bawaannya. Dari hari ini itu sebenarnya kalau yang di bawah ya, Mas ya, itu sangat penat, tetapi ketemu dengan beberapa orang hari ini itu menyenangkan menurut Mas. Karena apa? Sebenarnya apa ya? Sudah beruntun itu. Kalau tadi kan sempat cerita ya, Mas, dari kecil seperti apa. Sebenarnya ada di satu posisi yang jenengan itu atau Mas itu saya bilang ambisi tapi tidak ambisius. Dalam artian kepingin sesuatu hal, tapi untuk meraihnya ini tidak mudah. Iya, akhirnya dilepas aja kalau saya. Nggak dikejar. Nggak dikejar. Betul. Tapi ibarat kata on track dan kadang menjadi pertanyaan, saya kok ada di posisi ini, tapi saya sedang dalam posisi ini. Iya, betul. Iya, benar. Jadi sarannya ya, Mas ya. Iya, betul. Gitu. Dalam artian kan ini saya tidak melarang Mas, tapi energi, Mas. Tapi pekanya itu kan itu indigo yang aslinya kan kayak peka, rasa peka dan ngelihat tanda-tanda kecil entah dari body language, cerita kata-kata dan semacamnya. Nah, betul guys. Jadi memang kayak contohnya nih, Om, kayak dulu pas saya jadi ojek online 3 tahun, ya saya ngelihat tuh mau orang yang punya mobil atap kebuka tuh kerjanya apa sih? Kok bisa beli gitu? Tapi ya Allah, kalau boleh Mas, saya pengen nyoba naik doang. Cuma mau naik doang, saya tuh nggak pengen punya. Pas kesini saya ada satu titik di titik hampa tuh, Om. Ada titik hampa kayak
hidup ngapain lagi ya, rumah ada, mobil kan yang merah tuh ada, Iya, tahu saya. yang yang merah ada, itu cukup terkenal banget di Indonesia tuh yang merah. Terus istri ada, terus ngapain lagi hidup ini? Sampai di titik hampa, saya mikir coba deh beli yang saya pengen, yang dulu kayak pengen naikin doang. Nah akhirnya saya beli mobil yang atap kebuka, pas nyobain sama aja hampa juga. Ternyata ya yang saya nggak kejar bener tadi Om Hao tuh. Saya ketika pengen sesuatu nggak terlalu ambisi, tapi nggak tahu kenapa kok di On track terus. On track iya. Yang saya nggak kendaliin total. Saya udah ngerasa cukup, tapi Allah kayak tracknya lu masih ada nih, maju ke depan gitu. Iya, betul. Itu yang terasa banget ya. Nampak banget ya. Jadi Mas itu kadang merasa sesuatu hal itu berat ya Mas ya. Tapi iya benar. saya itu kepingin gitu. Tapi saya itu bisa. Iya. Ada niatan seperti itu karena liku-likumu tuh panjang loh Mas, tapi mendekati ke sini sudah on track tuh lurus. Kayak otomatis. Autopilot sekarang tuh ya. Gini, Mas keluar dari rumah, lewat jalan bergang, banyak anak kecil, banyak motor di situ, akhirnya sih sudah masuk ke gerbang pintu tol. Iya, tiba-tiba. Nah, betul bener. Gitu. Istilahnya betul. Bener kalau saya logikakan, nah, saya menggambarkan kan begini Mas, entitas astral itu tentunya memiliki satu energi. Kita sebut bahkan di Al-Qur'an kan ada surat Anas, ada jin ya, surat jin di situ. Saya pun merasa ya ketika saya dalam artian tenang, saya bersih, empati saya bisa setajam ini. Tapi terkadang saya butuh istirahat, saya capek, itu yang nggak jitu Mas. Jadi kita ada frekuensi, semua orang gelombang otak. Jadi emang nggak bisa dikendalikan gitu kan ya? Kamu kapannya munculnya dan semacamnya gitu ya? Nah, ketika tadi Mas Marsan mungkin menggambarkan suatu entitas atau apa, itu yang saya rasakan seperti itu. Seperti tadi saya tanya atau saya menyampaikan ke Mas Marsan seperti itu. Iya, betul. Ketika ditanya saya pas nggak bisa, ya nggak bisa. Oh iya betul. Gitu, tapi ketika jadi nggak bisa disengaja sekali lagi. Ketika saya walaupun itu 24 jam kejadian seperti itu, tetapi ingin melihat di sini pernah ada apa, ada sesuatu hal apa, itu harus berserah Mas. Iya, pasrah lagi jatuhnya ya. Iya, ketika Allah sudah menitipkan ini, ya ketika saya sudah ada di tempat ini, berarti saya sudah diberikan amanah untuk itu, sehingga saya bisa mendeskripsikan, menggambarkan seperti apa. Nah, itu kayak wanita kan ditakdirkan dengan insting lebih daripada pria kan. Sedangkan pria akalnya lebih daripada wanita. Iya, akalnya dan untuk menyelesaikan masalah pria lebih ahli daripada wanita. Sebenarnya wanita itu bisa disebut yang peka kayak gitu juga nggak sih? Tapi nggak semua mungkin ya? Nggak semua Mas, termasuk laki-laki pun juga bisa. Justru laki-laki kadang bisa mengolah keduanya ketika dia menanggalkan sifat egoisme. Dia bisa menggunakan perasaan. Egonya pria itu yang kadang butuh validasi, butuh diakui, dihormati itu ya. Yang mungkin merasa patriarki, dia merasa lebih tinggi dari perempuan saat dia sama. Itu terlatih Mas. Iya, kan dia bisa melatih. Iya benar. Kayak yang udah nih, saya dengar kabar-kabar dari teman-teman saya yang nakal, dia udah punya istri tapi nakal. Istrinya tuh entah dapat mimpi, tiba-tiba di mimpinya detail namanya siapa. Pergi kemana, bahkan izinnya si suami ke tempat A, tiba-tiba muncul gambaran, katanya gambaran tempat yang kayaknya suami gue perginya ke sini deh. Pas disamperin beneran ada di lobinya gitu. Jadi begini Mas, itu sama yang kayak Om Hao hal alamin kayak gitu nggak sih? Jadi begini Mas, bisa orang ini suaminya, dia mungkin bisa menutup itu, serapat itu, tapi kan dia membawa memori ketika pulang. Energi. Dan body language pasti ada hal-hal yang berubah pasti terasa. Terasa. Di sini ada istilahnya juga residual energi. Residual energi bisa berasal begini Mas. Kita menyemprotkan parfum, baju ini dicuci dan bagaimanapun, 1 bulan kemudian masih ada berbau. Itu residual energi. Jadi sisanya. Sisanya. Nah itu wanita dilahirkan memang dengan kepekaan terhadap hal-hal itu ya. Kalau dia lagi muncul kayak keraguan gitu. Kayak ada kayaknya ada petunjuk. Apalagi kan petunjuk bener. Apalagi kan gini Mas, ini kan sesuatu hal yang tidak boleh mengkhianati. Maaf ya punya persimpangan. Pasti yang Maha Kuasa menunjukkan jalan. Ini ada yang salah. Di luar sesuatu hal, tetapi ketika kita coba berpikir merenung, ketika kita coba menganalisis itu dengan
hati yang jernih dan pikiran yang mendalam, kita logikakan, ketemu loh Mas. Oh. Karena background saya itu orang eksak Mas dulu. Orang teknik. Orang teknik. Iya. Iya. Kemudian saya pindah menyeberang. Jadi sejarah. Jadi semua saya ini dulu Mas. Saya nalar dulu, saya logika dulu. Nah tuh, itu tetap utama ya. Sejauh mana itu? Critical thinking ya. Iya, tapi bagaimana juga kita bisa mengolah rasa atau mengolah batin kita. Iya, benar-benar. Karena terlalu logika juga tidak bagus, terlalu perasaan juga tidak bagus. Benar. Kita diberikan akal, kita mengombinasikan. Kombinasikan, biar maksimal tuh apa yang Allah titipkan. Ya tergantung, kamu ditakdirin jadi apa, ya itu yang kamu kerjakan. Kayak saya jadi Om Hao belajar sejarah mumet. Om Hao jadi kayak saya, mumetnya luar biasa. Deg-degannya mungkin ketika ketemu dukun yang rival langsung begitu, wah itu sumpah, itu orang tua pun melarang. Nah, saran dari Om Hao nih untuk teman-teman yang kayak tadi khawatir ketipu dukun yang kayak keluarganya Om Hao, biar nggak ketipu tuh gimana Om? Iya, tentunya pertama ketika sakit, ketika ekonominya sulit itu gimana harus? Tentunya kita pertama gini Mas, yang paling gampang itu kita lingkungannya dulu. Kita tahu betul kalau lingkungannya memang ada yang di lingkungan seperti itu, ya kita harus kritikal juga untuk menentukan kita mau arahnya kemana, karena ini susah loh, ini sudah budaya loh Mas. Bener. Kita ada di negara kalau ini yang kepercayaan itu 100% semua dikaitkan dengan, ya saya nggak 100%, 95% dengan mistis. Nah di sini juga jangan mudah percayalah. Kita boleh percaya memang gaib itu memang ada benarnya, tetapi kita jangan terburu-buru memutuskan. Gini, percaya goib itu wajib, tapi mempercayai yang bukan goib adalah goib itu dungu namanya. Iya. Jadi tahu tentang hal ini gitu. Iya, semuanya betul. ada. Ibarat kata goib itu nggak selamanya tentang makhluk halus. Ibarat kata kita teleponan, transfer uang itu goib, benar. Kasarani terus. Apa ya? Tetap berserah diri. Pasrah tentunya semua akan ada jalan keluar, insya Allah, apapun itu gitu, dalam arti yang positif. Dan cari orang yang mau mendengarkan, terutama orang tua dekat atau pasangan yang dekat, itu paling penting. Iya, kadang nggak ada orang yang mau dengerin, akhirnya maksa nyari solusi sendiri, ketipu sama dukun. Iya, itu karena dukun ngerasa kayak mau ngedengerin kan. Bisa memberikan masukan, dan juga amit-amitnya jangan sampai self talk, karena bisa mengarah ke kurang baik. Iya, kalau ke self talk ya, bahaya banget itu. Iya bener, private ngobrol berdua gitu, itu bahaya guys. Jadi sekali lagi, Om Hao berarti setuju ya pembongkaran dukun yang saya lakukan juga gitu. Iya. Karena banyak Mas kayak gitu fenomena kasusnya. Banyak ya. Kayak keluarganya Om Hao tadi juga termasuk. Apalagi orang yang sudah kesulitan ekonomi, dia akhirnya masuk ke situ, malah ketipu, utangnya makin banyak. Betul. Nggak berhasil. Iya benar. Gitu. Ya wes, mungkin begitu aja Om Hao. Terima kasih banyak waktunya nih. Udah ngundang juga. Kalau saya mah guys, lihat ya, saya diundang ya nggak bakal gigit gimana. Biasa aja toh. Kalau saya nih kayak teman-teman yang kayak yang lain bikin konten-konten horor yang emang temanya hantu sekalipun, dia nggak jual-jual jimat, dia nggak nipu masyarakat, nggak apa-apa. Kayak kalau saya pribadi ya, kayak mau bikin film horor kayak di bioskop, nggak apa-apa. Itu kan jalan manusia masing-masing, dia suka berkarya di situ, ya nggak masalah gitu. Saya nggak pernah mempermasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah orang-orang yang praktekin keajaiban sulap, bilangnya itu buat pengobatan. Itu PR tuh. Jadi saya akan tutup video ini dengan tagline Ilmu Merah. Saya juga ada di channelnya Om Hao. Ya tadi ngobrol-ngobrol, tapi lebih ke lawak sih ya. Komedi edukasi ya. Yaudah. Saya tutup video ini dengan tagline Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Penutupan Om Hao gimana? Iya, tentunya segala masalah pasti ada jalan keluarnya. Karena Yang Maha Kuasa Allah SWT memberikan ujian, tapi juga memberikan kunci jawaban. Jadi ini adalah tawakal. Amin. Siap. Oke. Pamit undur diri. Bye-bye.